A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jika melihat sisi isi kandungan pada ayat ini, yaitu sebuah perintah bagi kaum muslim agar mentaati putusan hukum, yang secara hierarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu, selama ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Jika terdapat perbedaan pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak bisa dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Quran, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunnahnya. Maka yang demikian itu adalah sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Pelajaran yang dapat kita petik dari surat An-Nisa ayat 59 yaitu 1. Setiap umat muslim harus taat dan patuh kepada Allah SAW, Rasul dan ulil amri. Kedua, terhadap ulil amri, dalam ayat ini perintahnya bersifat mutlak, selama ulil amri tidak memerintahkan kepada yang dilarangkan oleh Allah SAW. 3. Jalan terbaik menyelesaikan perselisihan dalam suatu urusan maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. 4. Masyarakat harus menerima dan mendukung para pemimpinnya yang adil. Adapun asbabun nuzul pada surat An-Nisa ayat 59 ini, yaitu tatkala terjadi sengketa di antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Orang munafik ini meminta kepada Ka'ab bin Ashraf agar menjadi hakim di antara mereka, sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi SAW. Lalu kedua orang yang bersengketa itu pun datang kepada Nabi SAW, dan beliau yang memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Lalu orang munafik itu tidak rela menerimanya dan mereka mendatangi Umar, dan si Yahudi pun menceritakan persoalannya. Kata Umar kepada si munafik, "Benarkah demikian?" "Benar," jawabnya. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, beriman, atiu, taatilah kamu Allah, wa atiu, dan taatilah ar-rasula, Rasul, wa ulil, dan ulil amri, minkum, di antara kamu. Fa'il, maka jika tanaza'tum, kamu berselisih, fi, dalam atau tentang, syai'i, sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah ia, ila, kepada Allah, war rasuli, dan Rasul, jika kuntum, kalian adalah
tu'minuna, kamu beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumi, dan hari akhirat atau akhir. Zalika, demikian itu, khairu, lebih baik atau utama, wa ahsanu, dan sebaik-baik takwila, kesudahan atau akibatnya. Hukum tajwid surat An-Nisa ayat 59. Diberikan angka pada foto tersebut sebagai tanda hukum tajwid surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, mad jaiz munfasil. Terdapat huruf mad yang bertemu hamzah tetapi tidak dalam satu kata. Dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Angka kedua, alif lam syamsiyah. Terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah, yaitu lam. Dibaca idgham masuk ke huruf lam. Yang ketiga, mad tabi'i. Karena terdapat ya sukun yang didahului huruf berharakat kasrah, dibaca panjang 2 harakat. Angka yang keempat, mad badal. Karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara membacanya panjang 2 harakat. Kelima, mad tabi'i. Karena terdapat waw sukun yang didahului huruf berharakat domah, dibaca panjang 2 harakat. Angka keenam, mad tabi'i. Karena terdapat ya sukun yang didahului huruf berharakat kasrah, dibaca panjang 2 harakat. 7. Tahfim. Karena lafaz Allah didahului huruf hijaiyah berharakat domah, dibaca tebal. Ke-8. Mad tabi'i. Karena terdapat ya sukun yang didahului huruf berharakat kasrah, dibaca panjang 2 harakat. Ke-9. Alif lam syamsiyah. Terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah, yaitu ro, dibaca idgham maksud ke huruf ro. Ke-10. Mad tabi'i. Karena terdapat waw sukun yang didahului huruf berharakat domah, dibaca panjang 2 harakat. Yang ke-11. Alif lam qamariyah. Terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah, yaitu alif. Alif lam dibaca sangat jelas. Ke-12. Izhar syafawi. Karena terdapat mim mati yang bertemu dengan huruf izhar syafawi, yaitu ro. Cara membacanya, mim dibaca dengan jelas. Ke-13. Ikhfa hakiki. Terdapat nun sukun yang bertemu kaf. Cara membacanya dengan menyamarkan bunyi nun sukun dan sambil mendengung. Ke-14. Ikhfa hakiki. Terdapat nun sukun yang bertemu ta. Cara membacanya dengan menyamarkan bunyi nun sukun dan sambil mendengung. 15. Mad tabi'i. Karena terdapat alif sukun yang didahului huruf berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. 16. Mad tabi'i. Karena terdapat ya sukun yang didahului huruf berharakat kasrah, dibaca panjang 2 harakat. 17. Ikhfa hakiki. Terdapat huruf berharakat kasrah tanwin yang bertemu huruf ikhfa fa. Cara membacanya dengan menyamarkan bunyi kasrah tanwin dan mendengung. 18. Mad tabi'i. Karena terdapat waw sukun yang didahului huruf berharakat domah, dibaca panjang 2 harakat. 19. Tahfim. Karena lafaz Allah didahului huruf hijaiyah berharakat fathah, dibaca tebal. 20. Alif lam syamsiyah. Terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah, yaitu ro, dibaca idgham masuk ke huruf ro. 21. Mad tabi'i. Karena terdapat waw sukun yang didahului huruf berharakat domah, dibaca panjang 2 harakat. 22.
Ikhfa hakiki. Terdapat nun sukun yang bertemu kaf. Cara membacanya dengan menyamarkan bunyi nun sukun dan sambil mendengung. 23. Ikhfa hakiki. Terdapat nun sukun yang bertemu ta. Cara membacanya dengan menyamarkan bunyi nun sukun dan sambil mendengung. 24. Mat tabi'i. Karena terdapat waw sukun yang didahului huruf berharakat dhammah, dibaca panjang 2 harakat. 25. Tarkik. Karena lafaz Allah didahului huruf hijaiyah berharakat kasrah, cukup dibaca tipis. 26. Terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah, yaitu ya. Alif lam dibaca sangat jelas. 27. Alif lam qamariyah. Terdapat alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah, yaitu alif. Alif lam dibaca sangat jelas. 28. Mat badal. Karena huruf mat bertemu hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mat. Cara membacanya panjang 2 harakat. 29. Mat badal. Karena huruf mat bertemu hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mat. Cara membacanya panjang 2 harakat. 30. Idgham bigunnah. Karena harakat dhammah tanwin bertemu huruf waw, cara membaca harakat dhammah tanwin dileburkan dan dibaca dengan mendengung. 31. Mat tabi'i. Karena terdapat ya sukun yang didahului huruf berharakat kasrah, dibaca panjang 2 harakat. 32. Mat iwad. Karena terdapat lam berharakat fathah tanwin disertai alif setelahnya dan berada di akhir kalimat wakaf. Cara membacanya, harokat fathah tanwin berubah menjadi fathah biasa dan dibaca panjang selama 2 harokat.